Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan yang mengucapkan kalimat alhamdulillah sebagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat beristiqamah dalam satu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dengan penuh berkah, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit, dan mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik diri kita, keluarga kita, jalan tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam lalu kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta umat beliau ila yaumil qiyamah. Yang memuliakan jamaah Langgar Asyifa yang insyaallah senantiasa dalam curah rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat, masalah berdebat atau bertengkar dan suka membantah perkataan orang lain. Jadi perkara-perkara ini adalah menyakiti hati orang yang dipercakapi dan terkadang sampai ke peringkat membodohkannya atau menyontoh-nyontoh hal daripada pribadinya. Jadi terkadang bila orang hendak ibaratnya hendak manang pada orang, akan mengabulkan pada orang di dalam masalah bersoal, lalu keluaran kisah-kisah orang berhari lalu keluarkan. Ini kan boleh aturan begini tadi. Supaya apa? Supaya ini jadi tadi dimanangkan dalam masalah persoalan yang tadi. Tapi membuka daripada aib-aib orang lain. Nah, jangan enggak. Apalagi orangnya memang ibaratnya sudah kada bagus, namun akhirnya menjadi baik oleh lantaran kebencian orang itu tadi. Apalagi kedengkiannya, lalu menimbulkan masa lalu orang diungkit, dibongkar, itu dosa kita nggak boleh kan? Malah kita bersyukur asalnya kada baik menjadi baik, kemudian kita lebih baik lagi daripada orang yang kita lihat tadi. Itu Pak. Jadi jangan hendak ibaratnya menonjolkan diri kita sehingga memperburuk dengan badan orang lain. Kemudian dalam perbantahan dan pertengkaran ini biasanya tidak terlepas daripada memuji diri sendiri dan menganggapnya bersih dari segala keaiban, menganggap pembaiknya seorang, dan menganggap diri sendiri tadi mempunyai kepandaian dan alim pengetahuan. Kalau kita banyak ada bermasalah, suatu masalah ibadah atau macam oleh terlihat di matanya salah, lalu situ saya mana orangnya, mana guru orang yang kita. Jadi andai sekiranya ada sesuatu yang kurang pas di mata kita, jangan kita ini ibarat berpandir kalau kangilir. Orang banyak melihat ketika mendengar bacaan si A ada pas di talinya ini, lalu mengisahkan orang. Nah, bertujuan mengisahkan tadi
Ada yang lain adalah hendak menggugurkan daripada martabat ulama. Kenapa itu tadi? Disebabkan antara sawalami para baiknya pada ulama. Kalau tujuan kita baik, hendak membagusi, hendak mempersoalkan orang lain, hendak merasa kita tidak membaiknya, namun hendak ia orangnya berbandir angkat datangi ke rumah. Jangan kita memanggil orang yang ada, tapi berbandir ke urukan hijau. Ini termasuk daripada sifat yang ada bagus. Iya nak? Ya, ngomongnya iya nak. Sedikit dia minta komentari dan macam. Tapi udah lantaran di hati orang itu tidak baik, pasangannya membagusnya. Nah, kalau begitu mendengar orang itu nggak bisa dan orang tahu memang yang sini ini banyak, memang bagus suara, memang baik bacaan. Oleh kedudukan di tahap saya tadi, walaupun memang ada sempurna kayaknya tadi, ada kita kesana, kalau kita anak apa tuh, anak menggugurkan orang lain, kalau boleh begitu tadi. Kalau kita memang tabiat tak baik, datangi orang lain, apa permasalahannya, apa kedudukannya, apa bandel, kemungkinan menurut urut yang kurang pas umpamanya nih, yang ini kayak ini. Nah, menurut yang usul belajar, nah kayak ini, bagus lu apa? Ini kadang orangnya ada ditegur, bisa kalahin, sarik nak diri dia nak, sekarang orang kalau mana betul ya? Nah, itu sih maksudnya nih. Nah, amal dasar bagusnya jadi, tanam pasnya rusak orangnya tadi. Nah, bukannya malah membagusi daripada masalah, justru kita jadinya memperluas masalah. Nah, ini kita hati-hati lawan buat ya, dia menanggulir orang nih, apalagi itu mendudukan orangnya sudah naik benar pada seorang nih, walaupun seorang Arab pun naik pada seorang, mana boleh tahu orang, ya orang sedikit banyaknya orang nih, paling kita tersinggung, paling kita lawannya. Lagi apa? Ada seorang pada pas menanggulir orang. Jadi kita punya orang tua punya, ini lagi, jadi kita harus tahu adab kita kayak apa di dalam kita memutuskan suatu masalah supaya jangan menimbulkan suatu perkara, maka kita cari jalan yang bagus. Kadang merugikan dengan orang lain, kadang menguntungkan kesan kita. Dia takkan yang mana? Kadang ada orang yang ini sama ini. Anu kalau kemudian langsung kebangun jadi di sisi juga. Jadi kita ambil yang bagus, pandangannya aja. Kemudian pertengkaran ini menimbulkan pula permusuhan yang berterusan. Karena engkau tiada bertengkar dengan orang yang zahir kecuali dia menaruh dendam untuk menyakiti engkau pada suatu masa nanti. Nah, mau sih orang sama berilmu, seorang berilmu, ini dijaganya pula kemana? Suatu saat ketika seseorang itu tadi ada kesalahan sedikit pun ya, jadi itu nih dikoreknya benar enggak? Bila orang memiliki sifat dendam lebih. Oleh apa? Nanti lawannya tadi kata orang jahil sama aja berilmu juga. Hati-hati itu juga. Oleh yang merasa tersakiti, merasa diguguri, lalu dipikirkannya juga. Akhirnya apa tadi berkepanjangan, berterusan. Makanya tadi supaya jangan terjadi demikian tadi, kita menjaga adab kita supaya menimbulkan suatu kebaikan. Ini yang mana? Dan engkau tiada bertengkar dengan orang yang banyak sabar kecuali pada suatu masa nanti ia akan habis sabar dan akan marah kepadamu. Jadi biarpun orang itu sabar penyabaran,
Kalau senantiasa kita jahili, kita sakiti, suatu saat orang melawan gua aja memang manggil kita tentu sabar itu ada batasnya aja. Nah ya tak, ini titik-titiknya ya Allah. Maka bila mana sudah ujar kita habis sabar tadi, jadi akan timbul benih-benih kedengkian di dalam hati. Maka oleh karena itu ya Rasulullah SAW pernah bersabda, man taraka mira'a wa huwa muqtilun banallahu lahu baitan fi rabadil jannah. Jadi ya Rasulullah, siapa yang sanggup meninggalkan pertengkaran sedangkan ia adalah di pihak yang salah, nyata sudah salahnya dia, ada mengarasi orang lagi kan udah terlanjur suka salah lagi juga dilawaninya, terlanjur suka ya. Tapi jangan ya Allah, jangan Nabi bila orangnya sudah nyata-nyata di pihak masalah jelas-jelas meninggalkan, dilanjutkannya Allah Ta'ala akan membangunkan untuknya nanti sebuah rumah di tepi surga. Nah, kita di pinggir surga. Mana ya? Allah di pinggirnya. Asal masuk surga aja. Ada gambaran di pinggir surga ada. Ya lah. Nah ini pinggir sungai, nah ya, pinggir surga ya. Surganya Allah luar biasa. Bila orangnya bahwa nyata walamnya salah yang sudah lalu kan dilanjutkannya. Nah ini kita dibangunkan ibadi seorang ini rumah di pinggir surganya Allah. Kemudian apalagi ya Rasulullah, wa man taraka qira'a wa huwa muhiqqun banallahu lahu baitan fi a'la jannah. Dan barang siapa sanggup meninggalkan bertengkar sedangkan ia adalah berada di pihak yang benar, jujur, ditinggalkannya, dilanjutkannya, Allah Ta'ala akan membangunkan untuknya sebuah rumah di tempat yang tinggi di dalam surga. Dibangunkan rumah di dalam surga di tempat yang tinggi luar biasa. Ini di pihak yang benar. Banyak kayak itu banyak lah. Umpamanya masalah pencurian, ya mana? Manggil orang bawanya sembahyang dilanggar atau di masjid, saat ini orang ada CCTV, bayar orang sembahyang tadi, berubah sini kayak nyamanan kipas angin, orang terpuling saja, pakai bantangan, lalu ada orang masuk, yang masuk, tidak yang murid ambil lain HP-nya tadi. Media ambil, keluar, ini ambil tadi kurang lebih kalau seorang juga. Aku tadi sini ngomong menjelaskan kata, ini aja, ujar Muhammad, ujar nambah kongres masjid, buka CCTV, ambil buka pas kawan. Maka juga kawannya tadi melihat ada CCTV, rupanya dia ngambil tadi dalam masjid itu tadi, nyatanya salahnya. Nah, diakuinya dia dalam perpanjangan nang ampun diri ini bro, ada menceritakan artinya ada memproses keingat benar nih, maka memaafkan, kemudian mengawasi alasannya sudah nyata nih salahnya. Nah ini memaafkan maka mendapatkan daripada nilai di mata Allah. Kita napa nang salah dibangunkan kita napa tadi rumah di pinggir surga. Nang bujur dibangunkan rumah di dalam surga tempat nanti kedudukannya kemuliaannya. Kemudian berencana juga udah cerita kita yang baruan yang akhirnya dibangunkan dia tuh berkiranya pulang kan. Nah itu artinya berulah malamnya lah. Ini nang bujur-bujur nang kata kita rencanakan
Nangkatnya disengaja, bujur-bujur terjadi. Nah, jadi supaya kada merugikan di sisi seorang dan juga merugikan di sisi yang lain. Sama artinya dapat beruntungan, beruntung sama. Dan janganlah engkau tertipu dengan tipu dayanya syaitan. Kenapa? Karena syaitan itu sering mengatakan, ujar syaitan memadahkan naga. Bila orangnya nak bagus, nak baik-baik, bila macamnya ujar syaitan memadahi naga. Lalu orangnya nak berbuat daripada persoalan, nak bersoalnya tadi. Beberapa persoalan tadi ujar syaitan mengucapkan naga. Engkau mesti bertengkar dengan mereka karena engkau memperjuangkan kebenaran. Ini yang politik hati kita. Aku suka jujur juga, biar sampai ke kursi bahwa nak pengadilan nggak oke juga. Sudah nyampe nih, tuh buktinya CCTV ada yang non. Ini padahal nak berpandai mengkritik di dalam hati kita adalah syaitan. Nah, itu budayanya kita. Lalu apa? Oleh antara kritikan demikian, maka itu jangan engkau berlemah lembut dalam hal ini tadi. Jadi jangan membujurakan, bujur dong. Kenapa diletakkan namanya? Nah, lu pernah kejadian tetangga orang ini istilah maling. Rumahnya, kata kapan bujur-bujur. Saya dulu nimbat badannya lawan kawan tetangga ulun ni yang guring ni manuk lawang tu di atas tu kebetulan ada ni jeritan di kecil tangannya. Ada apa mengunci nang istri tangannya, sehingga ngolernya tu. Wah ini jangan. Jadi dikuncinya di atas dia. Nama ini tinggi orangnya juga, ini tinggi juga nama ini deh. Tangan malam masuk ini deh. Maka masuk gua ke sana di lemari segala macam. Berapa kalinya tuh kehilangan ada suara kata nama itu kenapa ini hilang, tapi hilang begitu ibarat mana 1 juta tuh kadang 1 juta dan jualnya 300 kan, dan dia mereka tuyul juga tuh 500 kan, ada di misalkan besok itu pulang, tapi kurang harus mangnya orangnya ada betul dulu ditanya Ustaz gimana? Dulu Ustaz gimana banyak? Mungkin tinggal tahu semua apa nih lah? Mungkin bilang 200, 300, 500 kan jual nih, tapi kan sudah habis ya. Tuyulnya mulai hilang dan benar salahnya. Memasang CCTV kita juga ini gede. Lalu ayatnya nampak ngarang jadi kita sepandai-pandainya tupai yang melompat satu saat bisa gugur ya Allah. Apakah ini hendak jadi kita pemulihan gede hendak ketahuan semua muka yang tadi lawang nanti nang tetangga undet masih goreng. Lalu ini menukar lamane itu namanya balik, ada lamane namanya itu ada lagi nukar di lamane nang balik tiga balik itu nambah makanya protestan. Nah bisa deting tak bunyi kan itu, kalau ngateri itu bunyi itu. Nukar itu rupanya pas dia mau nukar itu bunyi kan saya tabang jadi kuliah tinggi langsung dia bunyi tak takut. Beda kuliah tinggi sahabatnya kamu, mau apa jadikan di sini? Nanti jawabannya penting. Nak menjadikan ikan buku, ujarnya tadi. Ini kan ada tuh, nih. Karena apa? Maka menjadikan ikan buku itu dalam malam yang masuk rumah orang. Seharusnya kalau ikan memang hendak demikian, jadi pada lalurannya yang masuk ke ini langsung ditangkap dilaporkan kawasan PRT langsung ditahan di pos kambing ditahan. Mesti proses kasihan juga ini. Kenapa? Oleh ini tadi ujar kita apa masih dalam keadaan sekolah masih SMA kan hubungannya masih dengan anak dia kasihan juga.
hanya takajud 2 nang kuitan takajud 2 melihat kelakuan anak. Rupanya tuyul nang mencak mengambil tadi ini orangnya rupanya kapal hilang lalu diberi peringatan. Bila sekali lagi mencoba kelakuan gini maka diusir daripada kampung tersebut tadi. Orang kan mau kan tempat ini mereka. Enak deh. Nah, lalu kayak Pak dilaporan ofisial ada damai ini ya. Nah ini bagus namanya nih. Namun kita ibarat mengarasi nama ujar saya tadi, cuma dia dikatakan kita patur kita ini hati kita ini sampai itu tak. Perkembangan ini kekurangan dan ini adalah dikatakan enam demikian dari jangan kita berlemah lembut dalam hal ini. Sebenarnya syaitan itu telah banyak menipu orang yang bodoh dengan cara ini tadi sehingga mereka tercebur dalam jurang daripada kejahatan. Sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat suatu kebaikan. Kenapa? Orang yang kita jalimi tadi gugur olehnya bisa jadinya seolah hati-hati nih. Kenapa ini? Kita katakan olehnya dendam mungkin nanti di hari yang datang ya Allah. Dendamnya nanti mulai kita tadi. Sampai kita nanti seolah kita jangan sama lawan. Dendamnya kita oleh apa? Oleh merupakan daripada kehendak hati kita tadi. Dan kalau ngomong jujur malu dia akan bujur-bujur. Mau ibaratnya barang yang dibelikan hanya juga berbahaya Pak. Daripada itu Pak. Nah bisa jadi kalau itu terjadi dengan itu tadi. Nah jadi cukup kita beri pernyataan kepada orang. Kalau memang masih membolimi, itu kemungkinan tidak ada salah kita lagi. Ya Allah lah. Ini tadi. Nah ini tadi. Jadi kita mencari mengambil baiknya masyarakat. Kemudian apa tadi? Bahwasanya demikian tadi membela kebenaran itu kita menganggap itu kebaikan tadi. Syaitan itu tadi dengan tipu dayanya tadi senantiasa berusaha untuk apa? Menampilkan kejahatan di dalam bentuk suatu kebaikan. Jadi sebetulnya demikian tadi para kita baik padahal itu tadi budaya setan. Ada baik gini itu tadi padahalnya maulah daripada itu menimbulkan suatu kena petaka. Yang mana tadi? Ya kan? Ya Allah. Baik kayak kita tadi memberikan ini tadi, tapi nya begitunya keluar ini jadi baik lainnya. Nah, bisa jadi baik lagi nya. Lalu apa? Nah, timbul kita dendam. Dendamnya kita timbul nanti karena lain lagi. Apalagi nak mengalahkan mungkin kita bagus ibaratnya sampai nyeganakan ikannya. Apalagi dalam bujur-bujur mengharapkan bantuan yang benar saja. Bila kita ada baik juga tidak benar tujuannya tak. Nah, banyak orang mengatakan ketika dibantunya pas suksesnya seorang sudah Tuhan benar bahkan bisa melebihi daripada dasar seorang. Begitu itu sudah Tuhan sukses kita itu Tuhan Bapak ingatnya dan Tuhan seorang ini langsung dibantunya melebihi daripada apa yang pernah kita bantu. Kenapa ini ingat masa lalunya tadi. Nah ini yang bagus tadi batang berbaik karena menimbulkan masalah dendam. Jangan menganggap nama dari itu perkara yang baik tapi menimbulkan suatu kejahatan dalam bentuk suatu kebaikan yang dilakukan iblis. Lalu ia mengolok-olok orang yang telah ia berdaya itu tadi. Nah, jadi tadi namanya dihuti setan, Bapak. Bila kita mau menuruti kehendak hati kita tadi, nah, tak boleh hinggirkan ketawanya. Membela kebenaran adalah satu perkara yang baik, yaitu di hadapan orang yang memang mau menerimanya. Dan mestilah dengan cara nasihat dari hati ke hati, bukan dengan cara bertengkar karena nasihat itu mempunyai cara yang tersendiri. Nah, jadi bila memang ada salah dalam ajar, saling padah memadai, saling menasihati, bukan saling berpanjangan gada. Apalagi dalam hal anak tujuan yang baik.
Ya Allah tadi, jadi jangan hendak berkerasan. Ada caranya, mengambil daripada hal yang baik tadi dan berhajat kepada suatu kelembutan. Nah, lembut membadani dengan macam. Nah, bila memang ada salah ibadahi baik-baik. Jangankan kita nampai berjanang orang yang sudah kayak remaja, kayak ini, kan ini. Nah harus kayak ini kan barunya beda pada hinam baik-baik, ingat di otaknya merakamnya. Akan-akan untuk merakamnya, buat rekaman ingatannya. Jadi pada ingat benar tak? Bila kita mulai halus bagus, menyayanginya segala macam, kena sudahnya kena ingat rekamannya tak? Masa-masa ini dahulu kayak tak? Bila bagus. Bila kada bagus, sulainya kita ingat juga ini dalam rekamannya tadi. Dan bahaya tak? Bila rekaman yang ada baik, kita akan menimbulkan suatu ketakarisan orang tersebut. Nah, ini makanya kayak anak kita itu tergantung maunya kita aja kayak apa kan? Bila kita didik, punya anak mulai halus. Bila jadi mengaji aja, ngaji ngomongnya deh. Pas belajar mengaji, saya mengaji, bila jadi pulang berlaku tilawatnya kayak apa pulang. Terus sampai benar-benar bagus. Oleh bujur-bujur fokus ke situ. Tapi bila jadi mulai halus umpamanya menyanyi, remajanya jadi menyanyi, sampai benar jadi menyanyi, kalau mendengar musik menyanyi, nah jadi artis lah itu. Ya Allah, ya Allah. Nah, tergantung anak seorang kayak baik anaknya, seorang yang nyetelnya dan jarang bisa mencakup seperti itu, jarang ada, pasti ada yang dikalahkan, ya kan? Pasti ada yang dikalahkan tak? Nah, kita lihat deh, banyak tabiatnya, cuma seorang dia marah akamnya betul-betul, seorang ada marah akamnya, nyoknya. Memberi gambaran, memberi nasihat. Maka nasihat itu akan berbalik menjadi suatu fadihat atau pembongkaran aib orang lain. Maka jadilah kerusakannya itu lebih banyak daripada kebaikannya. Bila cara kita tadi dalam hal menasihati dari kurang baik, dalam artian apa? Sambil membongkar daripada keburukan orang lain. Nah, dan menimbulkan suatu kebaikan. Maka siapa yang selalu bergaul dengan ulama di zaman sekarang ini, pasti dia akan menjadi orang yang suka bertengkar dan suka berdebat, dan susahlah dia nanti untuk berdiam. Kenapa? Karena ulama telah mengatakan bahwa pertengkaran itu adalah satu perbuatan yang terpuji. Jadi bila mana orang nikah tujuh bakawan, tujuh aja ulama aja, cuma orangnya kata jumlah wali, amalia orang umpamanya nih. Lalu si jemaah ada orang yang amalan orang tuh pakai dana malam bid'ah umpamanya kan. Nah ini artinya apa nih kalau baiknya ini nih? Kenapa? Sebab mengatakan dengan orang lain ini kalau bagus, makanya pun sama bagusnya. Nah ini udah boleh nih. Bila mana di atasnya pelajaran dan demikian, nah di bawahnya kan umatan juga. Ada kawai kita salah sedikit tulang langsung di situ sini dibahasnya. Kemudian apa? Hanya handaknya apa? Dilihat ulang paharnya. Bagusnya, nah itu deh. Jadi itu boleh kita kata deh. Jadi hati-hati juga ketika kita berguru, dilihat guru juga. Lagi banyak. Bila umpat dan aku mengaji dan aku, coba dan aku jangan yang majelis lain. Umpamanya gitu deh. Bahkan ada tuh bilang kesalahan terus mengaji di mana ya? Nah, gurunya di mana? Sampai benar mengaji. Udah baik guru itu tuh. Nah, kalau baik itu
mengaji itu di mana aja kita salah aja, selama kada mengajarkan suatu kesesatan, selama baik aja, maka ada masalah demikian. Siapa aja yang lebih orang lain, apalagi encam dia lah, itu boleh itu tadi. Dengan bilang kalian kita apa, ulang masuk, akhirnya kita nak mau buat video karena sepertinya. Bila mengkomalan perlu tahu nilai, mana hadisnya? Mana dalilnya? Sahih kada? Umpama ini pulang. Tapi membeli beda juga ya. Tidak ada yang tak. Orang yang kita ambil jadi kemanfaatannya oleh jamnya. Itu deh. Kebaikan jangan terlalu banyak bertahun. Mau kan ada membeli dulu 6 jelas nyata kita ada berpikir dulu. Jadi jangan kita mencoba hendak memperdebatkan atau mempermasalahkan dengan jauhian apa dia yang orang lain tadi. Bila hendak umpat itu masuk ke dalamnya dulu. Umpat di dalamnya salah ada. Jangan umpat kada melihat saja. Menyerahkan dengan orang umpat dulu. Alurnya kayak apa, isinya kayak apa, baik kada. Menyimpang kada, menyesatkan kada. Itu dibicarakan dulu. Namun yang baik aja yang kita mau balik ini tadi masalah ini tadi mau balik kita bagaimana apa-apa melihat aja lalu menyalahi dan ulang. Nah ini adalah bagus. Sebab kenapa ulama nafsu ini tadi selalu mengatakan bahwa pertengkaran itu biasa baik, bagus, terpuji. Nah itu tadi belum ketahuan keilmuan orang nih. Orang yang alim gada, ribet dulu, mantap pada badannya. Ini berarti nak ini tadi terbaik dulu. Mau daripada segi anak nanti, baik dengan dan kemampuan daripada mengemukakan hujah-hujah di dalam perbincangan itu satu perkara yang sangat baik. Jadi kita perbual segala macam itu sini bagus. Jadi kalau orang kita dalil yang baik toh, maka disini hendak engkau lari daripada mereka ulama masuk tadi seperti engkau lari dari harimau. Jadi bila kita melihat guru nangka 7 bahwa orang lain haruslah guru dari sini. Menjauhi di sini banyak kayak guru orang lain. Jadi berdalam sini makanya kita berlari melihat harimau kayak apa? Harus harimau dengan anjing kita gitu jauh lah. Namanya seorang dari situ gitu. Dan ketahuilah bahwa pertengkaran itu adalah salah satu di antara sebab yang menurunkan kemurkaan Allah Ta'ala dan kemarahannya manusia. Maka daripada itu kita menghindari dan hal demikian. Bila mana kita tergabung dengan orang-orang yang demikian itu sedikit banyaknya kena akhirnya kita umpat dua. Makanya cari tempat 6 tempat tadi. Sekira kita mengawani tanya terus nama Allah, tanya terus dengan hal yang baik-baik. Ada hendak menghawalkan dengan orang lain, ada hendak mencari permasalahan. Nah, kita cari tadi kayak apa supaya dapat beramalia. Amalia akan meningkatkan dengan keimanan kita sehingga nantinya memudahkan, menyamankan hingga diri kita untuk senantiasa dapat mengingat dengan Allah Ta'ala di setiap waktu di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita penuh dengan keberkahan suatu kebaikan dan membuahkan kita suatu kebahagiaan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Ini kita cari bukan yang lain. Mungkin ini jangan dapat aku sampaikan. Mudah-mudahan ada bermanfaatnya kita semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.